Halo pemirsa Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita sebuah bahasan yang sangat penting karena ini berkaitan dengan perintah Presiden mengenai penyederhanaan struktur birokrasi. Karena itu kita ingin beri kontribusi bagi proses ini dengan memberikan tips menghadapi penyederhanaan struktur birokrasi. Isu mengenai strategi penyederhanaan birokrasi ini kita bisa lihat bahwa alasan mengapa penting dilakukan itu karena jika kita melihat kondisi birokrasi saat ini, struktur birokrasinya sangat gemuk dan berimplikasi pada lambannya birokrasi dalam merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakatnya maupun pelaku usaha. Seringkali terjadi miskomunikasi, miskoordinasi yang seringkali terjadi. Akibatnya birokrasi menjadi lamban dan tidak fleksibel, bahkan berbiaya mahal. Kemudian masih seringnya kita lihat para pejabat yang terjerat di dalam kebiasaan korupsi, dan ini sampai dikatakan sebagai sebuah budaya koruptif. Sementara tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan terhadap birokrasi itu luar biasa. Kita tahu saat ini sedang terjadi era disrupsi dunia yang dikenal dengan istilah VUCA. Volatility, uncertainty, complexibility, dan ambiguity. Di mana segala sesuatu harus bergerak cepat untuk merespon berbagai perubahan. Karena itu birokrasi pemerintah sebagai organisasi yang memberikan fasilitas dan melayani masyarakat tidak boleh kaku dan berjalan laksamana mesin. Karena itu tidak boleh menjadi kaku. Nah, jadi karena itu juga akibat daripada VUCA ini, maka birokrasi pemerintah yang lambat dalam merespon segala sesuatu itu tentu tidak menarik bagi investor terutama dari luar ya. Karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam kasus Indonesia ini, itu banyak kita membaca dan mendengar investor yang minggat dari Indonesia. Sehingga ini tentu sangat mengganggu jalannya pembangunan. Mengingat Indonesia ini masih banyak mengandalkan investasi asing di dalam membangun. Karena itu, mereformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan. Karena kenapa? Dengan kondisi yang seperti yang saya katakan tadi, menghendaki birokrasi yang dinamis dan agile atau tangkas. Yang kedua tentu membutuhkan percepatan sistem kerja, sehingga ini memerlukan profesionalitas ASN dan mendorong ASN maupun birokrasinya itu bisa bekerja secara efektif dan efisien di dalam mengejar target-target kinerja. Dan pegawai harus kemudian mulai untuk dialihkan yang tidak terlalu berorientasi pada mengejar jabatan-jabatan bersifat struktural, tetapi harus mengejar pekerjaan yang berbasis pada fungsional. Karena dengan birokrasi dinamis dan agile ini menghendaki memang pure kompetensi yang memang sangat diharapkan sebagai basis kerja keseharian mereka. Nah, karena itu pemerintah telah mengambil banyak kebijakan di dalam kaitan ini. Yang pertama adalah melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Itu kita bisa lihat di dalam Permen-Pan RB nomor 25 tahun 2021 ya. Kemudian penyetaraan jabatan di dalam Permen-Pan nomor 17 2021, dan ketiga penyesuaian sistem kerja. Dan ini masih dalam tahap rancangan Permen-Pan yang disebut dengan sistem kerja. Nah, penyederhanaan struktur organisasi ini merupakan tahapan pertama guna menghasilkan dua tingkatan unit organisasi yang tentu akan hilang. Lalu penyetaraan jabatan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi, dan penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Jadi ruang lingkup penyederhanaan birokrasi ini terdiri atas 3 aspek seperti yang sudah disampaikan secara garis besar.
yakni memerlukan transformasi organisasi. Ini bermakna bahwa dibutuhkan penyederhanaan struktur organisasi menjadi dua level. Perampingan organisasi jabatan administrasi dengan kriteria yang memperhatikan karakteristik sifat tugas dari jabatan administrasi tersebut. Dan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan terutama di Pemda dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian induknya, yakni Kemendagri. Yang kedua, transformasi jabatan ini, maka jabatan administrasi itu terbagi atas jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana. Dan transformasi jabatan itu menghendaki pengembangan jabatan fungsional. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi pegawai yaitu jangan hilang penghasilannya, karena itu kedepannya juga akan dilakukan penyederhanaan penghasilan. Sedangkan transformasi yang ketiga, transformasi sistem kerja ini berarti dibutuhkan penyempurnaan mekanisme kerja, ya, dan bagaimana proses bisnis yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan berujung pada perbaikan publik. Serta yang terpenting yang diarahkan ke depan seiring dengan terjadinya disrupsi digital ini, pengembangan sistem kerja yang berbasis digital. Nah, permasalahannya sekarang ini kita lihat bahwa terdapat beberapa jenis jabatan fungsional yang mencakup terutama di lingkup pemerintah daerah ini yang saya kira masih belum mencukupi, ya. Misalnya analis anggaran, analis pengelolaan keuangan, jabatan fungsional APBN, dan seterusnya. Yang kedua, belum tersosialisasikannya secara menyeluruh terkait kebijakan dan prosedur pada jabatan fungsional. Misalnya terkait masalah formasi, standar kompetensi, juknis, jabatan fungsional, ya, standar kualitas, pedoman penilaian kualitas, organisasi profesi, kode etik, dan perilaku profesi. Permasalahan ketiga, belum adanya kebijakan terkait pemenuhan kompetensi teknis atau pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Yang keempat, belum adanya pedoman mengenai pola hubungan kerja antara jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Dan yang kelima, yakni belum adanya kebijakan mengenai perhitungan nilai jabatan atas jabatan fungsional sebagai hasil dari penyetaraan jabatan fungsional. Yang keenam, saya kira adanya resistensi, ya, di dalam penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang disebabkan karena adanya mindset bahwa jabatan fungsional itu kurang mendapat penghargaan sebagaimana jabatan struktural yang mereka sandang selama ini. Yang ketujuh adalah masih terdapat banyak tugas dan fungsi unit kerja yang belum relevan dengan jabatan fungsional. Nah, ini tentu pekerjaan dari Menpan RB untuk segera menambah jabatan fungsional yang relevan dengan kebutuhan nyata, terutama di daerah. Berikutnya, masih terdapat jabatan fungsional yang belum terbit pengaturan tunjangan jabatannya. Contohnya misalnya jabatan fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Dan selanjutnya masih belum siapnya, ya, unit yang bertugas di jabatan fungsional dalam proses pembinaan terhadap jabatan fungsional hasil penyetaraan. Dan belum adanya panduan tata kerja dan tata kelola antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administratif, dan jabatan fungsional. Dan terakhir, makin terbatasnya proses mutasi dan rotasi antar jabatan fungsional, dan ini juga memerlukan pedoman bagaimana pelaksanaannya. Nah, kebijakan yang ada di dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah ini, yakni munculnya penyetaraan jabatan yang merupakan momentum bagus sebenarnya. Selain tentu untuk melaksanakan peraturan perundangan, juga merupakan sebuah media penyesuaian kinerja ASN untuk siap ditempatkan dalam posisi dan kondisi darurat karena sifatnya tidak kaku lagi. Yang kedua, agar proses penyetaraan jabatan itu dilakukan secara bertahap. Kita tahu bahwa daerah ini tentu tidak sama dengan kementerian lembaga. Karena itu kita bisa lihat bahwa keseluruhan proses pencapaian di dalam struktur birokrasi ini, jika kementerian lembaga itu relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah yang masih banyak belum selesai proses. Dalam proses penyetaraan jabatan ini agar tidak mengurangi pendapatan bagi pejabat yang disetarakan jabatannya, ini merupakan amanah dari Presiden supaya pada saat proses ini berlangsung tidak harus mereka kehilangan pendapatan. Yang berikutnya, yang keempat, laksanakan secara adil agar jabatan sifatnya fungsional itu mesti disesuaikan
tepat sesuai dengan latar belakang kompetensi supaya ke depan ketika mereka ingin melanjutkan jabatan fungsional ke jenjang lebih tinggi tidak mengalami kesulitan. Ini tentu sebagai akibat dari sistem pemilihan jabatan yang tidak berbasis pada merit. Dan ini kondisi yang dihadapi, karena itu perlu upaya-upaya yang bersifat adil. Yang kelima, saya kira perlu melaksanakan sosialisasi ya, karena lebih banyak ini eselon 3 dan 4 yang akan terkena penyetaraan jabatan. Nah, ini diperlukan agar semua pihak yang terkena itu mendapatkan kejelasan terkait penyetaraan jabatan. Tentu dijelaskan mengenai kemana arah perubahan, apa hambatannya, dan kemudian apa ruginya jika tidak melakukan penyetaraan tersebut. Nah, upaya-upaya yang perlu dilaksanakan pasca penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini sebagai tindak lanjut yang tadi disebutkan, maka perlu segera mungkin melakukan penataan organisasi dan pola kerja yang baru. Karena sifatnya struktural ya, kemudian terkoordinasi dari atas ke bawah, menggunakan pola silo ya, bagian per bagian, sementara ke depan ini lebih banyak menggunakan tim kerja. Yang kedua, melakukan penataan formasi dan peta jabatan. Seperti yang dikeluhkan daerah, banyak sekali yang dibutuhkan tapi belum ada jabatan fungsionalnya. Termasuk nanti berkaitan dengan pentingnya kebijakan membina dan mengembangkan kompetensi dan pola karir pejabat fungsional, terutama yang baru ya. Kebijakan lain yang perlu dilaksanakan menyampaikan laporan dan dokumen SK pengangkatan jabatan fungsional yang diserahkan ke Kemendagri dan Kemenpan-RB, serta instansi pembina jabatan fungsional dan BKN yang masih perlu sosialisasi seperti apa supaya mereka cepat mungkin bisa menyelesaikan. Dan yang keempat, yang kelima adalah mekanisme kerja ya para pejabat yang diserahkan itu agar segera mungkin dibuatkan dalam bentuk pedoman sehingga di daerah tidak mengalami kesulitan di dalam mengartikan atau memaknai seperti apa pola kerja yang baru tersebut. Yang sangat penting juga saya kira adalah merubah pola dan budaya kerja yang semula direktif menjadi partisipatif karena sifatnya tim. Lalu hal yang penting saya kira terkait dengan bagaimana merubah ruang kerja yang semula tersekat-sekat ya, antar seksi, antar bidang menjadi lebih terbuka dengan memperbanyak ruang-ruang rapat karena ini berupa tim ya. Karena sifat kerja tidak lagi berbasis individual tapi lebih pada teamwork. Mendisiplinkan proses dan pengarsipan administrasi karena akan menjadi data dukung untuk kenaikan pangkat bagi pejabat-pejabat fungsional yang sudah banyak ke depan digunakan ya. Dan berusaha meningkatkan kapasitas para ASN ya. Apalagi dengan era VUCA ini sangat dibutuhkan mindset inovasi di dalam birokrasi. Karena itu kemudian diklat, workshop, mahakarya, diklat menulis dan sebagainya ini merupakan bagian dari tuntutan profesionalisme jabatan fungsional yang masih banyak yang harus mereka persiapkan. Nah, inilah sepintas mengenai bagaimana tips ya menghadapi penjelasan struktur birokrasi yang sedang dan akan kita hadapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di email lain. Salam reformasi birokrasi.